Kemudian aku akan menjelaskan dan memberi informasi sepengetahuan kecil bagi kalian tentang permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Masalah sosial ini yaitu tentang kemiskinan. Nah, kemiskinan ini dialami oleh seseorang maupun sekelompok orang di dalam satu wilayah tertentu. Nah, kemiskinan ini munculnya karena tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer seperti adanya sandang, pangan, dan papan. Nah, masalah ini biasanya timbul karena oleh masyarakat yang sederhana, orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga penghasilannya masih jauh di bawah standar rata-rata. Kalian mau lihat gak kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini? Gambarannya seperti apa ya? Nih, aku kasih tahu yuk. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 yaitu 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang. Namun, Bank Dunia memiliki angka yang berbeda, yaitu 60,3%. Penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024. Perbedaan angka ini disebabkan oleh perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan. BPS menggunakan standar garis kemiskinan nasional, sedangkan Bank Dunia menggunakan standar garis kemiskinan internasional. Nah kan, kalian udah lihat gimana perasaan kalian, padahal itu negara kita sendiri. Nah, munculnya kemiskinan itu ada apa sih? Kenapa? Faktor penyebabnya itu karena adanya ketimpangan ekonomi. Itu karena distribusi pendapatan yang tidak merata, yang membuat sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Nah, yang kedua itu ada akses pendidikan yang terbatas dan kesehatan yang terbatas. Masyarakat miskin sering terjadi tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Lalu adanya keterbatasan lapangan kerja. Sektor informal dominan yang memberikan pendapatan yang layak. Nah, sekarang udah tahu kan penyebabnya apa saja? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan dari pemerintah ataupun semua orang agar kemiskinan itu menurun? Upaya mengatasi kemiskinan yaitu adanya program pembantuan sosial atau bansos. Nah, kayak meluncurkan program seperti bantuan non-tunai atau tunai, lalu adanya peningkatan akses pendidikan, kayak PIP, Program Indonesia Pintar, memastikan anak-anak keluarga yang tidak mampu bisa dapat terus untuk bersekolah. Lalu pembangunan infrastruktur. Proyek infrastruktur seperti jalanan, jembatan, irigasi, dan membuka akses ekonomi dan daerah-daerah terpencil. Oke, selanjutnya menjelaskan bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia, yaitu ada 3 menurut Kartasasmita, Sumodiningrat, dan juga Baswir. Lalu yang pertama itu ada kemiskinan natural. Kemiskinan natural ini adanya keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Nah, kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan. Nah, kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Nah, faktor-faktor alamiah yang terjadi di kemiskinan natural ini terjadi karena adanya cacat, sakit, usia lanjut, atau bencana alam. Nah, bencana alam seperti yang terjadi di wilayah Sumatera, tepatnya di Aceh, terjadi adanya banjir yang besar di sana. Lalu selanjutnya ada yang kedua, kemiskinan kultural. Kemiskinan ini terjadi pada sikap hidup seseorang atau sekelompok orang disebabkan oleh gaya hidupnya, kebiasaan hidup, dan budaya di mana mereka hidup berkecukupan, tidak merasa kekurangan. Lalu yang ketiga adanya kemiskinan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia,
seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil dan distribusi aset produksi yang tidak merata, serta korupsi. Oke, segitu aja penjelasan dari permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.